Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan di sini sudah hadir pemateri kita Profesor Dr. Rusdi Ananda MPD, dan yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya peserta Bimtek Kepala Laboratorium PAI kerjasama FITK UIN Sumatera Utara dengan DPW Akpai Sumatera Utara. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita masih dalam keadaan nikmat yang luar biasa, yaitu iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tentunya masih ingat dengan kesepakatan belajar kita yang sudah kita tetapkan pada hari pertama kemarin. Harap pada Bapak Ibu yang menjadi peserta BIMTEK Kepala Laboratorium PAI untuk tetap komitmen dalam kesepakatan belajar yang sudah dibuat. Baik Bapak Ibu, ini adalah hari ketiga kegiatan kita dengan materi administrasi laboratorium sekolah dan penyusunan sub laboratorium sekolah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Rusdi Ananda MPD. Sekilas tentang beliau akan saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, nama Profesor Dr. Rusdi Ananda MPD dengan NIP dan tanggal lahir ya, Tanjung Pura 1 Januari 1972. Jadi kalau Bapak Ibu tahun baru, berarti itu merayakan hari ulang tahun Profesor Rusdi ya. Kemudian alamat di Medan, pekerjaan saat ini sebagai dosen di UIN Sumatera Utara. HP-nya boleh dicatat Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah pendidikannya, sekilas tentang beliau dan karya-karya yang telah terbit ya Bapak Ibu. Oke. Wah, luar biasa sekali pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap melek matanya ya. Jangan lupa siapkan cemilan biar tetap karena hari juga siang ya, biar agar tetap melotot ya. Tidak ngantuk. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke Profesor Dr. Rusdi Ananda MPD. Kepada Profesor kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eli sebagai host kegiatan kita di siang ini. Saya izin share screen bisa Bu Eli? Oke, sudah saya jadikan co-host, Prof. Oke, oke. Terima kasih. Terlihat Bapak Ibu ya? Terlihat, Prof, jelas. Oke, sebelumnya sudah diterima peserta Ibu Eli bahan-bahan kita ini. Sudah, Prof. Sudah di Oke, grup, di drive juga sudah sudah. ya. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Eh, wabarakatuh. yang terhormat Bapak Ibu pengurus AKPAI Sumatera Utara, eh, ter- kemudian yang terhormat Ibu Eli Pasaribu sebagai host dan Ibu apa ini pendampingnya Bu Elvi ya sah Ya, Prof. Elvi Syahro ini. ya Elvi Sahro ini. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu serta kegiatan BIMTEK mengelola lab PAI. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi dihantar oleh Ibu Eli, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka eh, Bapak Ibu diharapkan nanti selesai berkegiatan dalam kegiatan ini jadi pengelola lab PAI dan nanti ada dampaknya yaitu pengakuan
eh, jampel yang diekuivalenkan untuk memenuhi eh, syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam sertifikasi Bapak Ibu. Tadi sepintas sudah saya tanyakan bahwa seluruh peserta adalah peserta yang telah eh, mengikuti program sertifikasi guru. Baik, Bapak Ibu, materi kita di hari ini sesi ketiga. Insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi keempat karena ada dua sesi. Mungkin tidak terlalu lama lah satu sesi, eh, mungkin setengah jam. Bapak Ibu, satu sesi itu sudah cukup banyak. Saya rasa nanti Bapak Ibu dapat membaca lebih detail di modulnya ya. Tujuan kegiatan sesi ini yang pertama ini yaitu administrasi lab sekolah. Bapak Ibu harapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian dari administrasi lab, kemudian mengidentifikasi ini maksudnya apa namanya? Mendata, mencatat administrasi apa saja yang ada di lab PAI. Kemudian yang terpenting adalah mampu menata kelolakan. Jadi Bapak Ibu, perlu saya tegaskan di sini, kami dari UIN Sumatera Utara, bahwa pengakuan eh, sertifikat itu bukan sertifikatnya yang diakui, itu hanya syarat. Tapi proses Bapak Ibu melaksanakan menata kelola administrasi, itulah Itulah yang menjadi yang hal menjadi penting. hal penting. Termasuk Termasuk dokumen-dokumennya, dokumen-dokumen, ada bukti-bukti ada bukti-bukti kegiatannya. kegiatannya. Bukan otomatis Bukan nanti otomatis sertifikat dapat, sertifikat dapat, lantas diakui lantas oleh diakui oleh Kemenak Kementerian. masing-masing dari daerah ibu ya. Itu harus dipahami. Karena banyak kesalahan di awal dulu waktu kegiatan di offline, mereka tidak menata kelolakan administrasinya, lantas hanya menunjukkan sertifikatnya. Ya Kemenak tidak mau gitu. Bapak Ibu nanti harus ada ajas legalitas. Misalnya begini, diusulkan oleh kepala sekolah bahwa Bapak Ibu lah menjadi lab PAI di sekolah tersebut. Mungkin diketahui oleh bagian dinas pendidikan, mungkin kalau di SD bagian SD yang mengetahuinya, kalau di SMP bagian SMP, begitu ya seterusnya Bapak ya. Itu yang perlu kita tekankan. Bukan bukan lantas ada sertifikat tanpa ada kegiatan, tanpa ada dokumen-dokumen pelengkapnya. Sama kayak Bapak Ibu mencukupi 24 jam itu kemarin, itu kan ada dokumen-dokumen yang Bapak Ibu lampirkan. Nah, kira-kira begitu juga lah pengakuan terhadap lab ini. Jadi proses menata kelolakan ini sebagai bukti Bapak Ibu bekerja di dalam melaksanakan tugas sebagai lab PAI. Oke, kita lihat definisi sederhananya. Apa itu sih administrasi? Bapak Ibu, kalau dulu di S1, S1 ada mata kuliah administrasi pendidikan. Kira-kira administrasi pendidikan itu proses kita mencatat, proses kita menginventaris dan seterusnya gitu ya. Uh, udah dikenal lah istilah ini, bukan hal yang baru. Jadi proses mencatat atau menginventaris fasilitas lab. Apa-apa saja itu fasilitas lab, nanti ada materi tersendiri agar tujuannya diketahui secara detail, jelas sumbernya. Misalnya ada fasilitas lab itu bersumber dari dana BOS, misalnya kalau ada pembelian. Ada sumbangan dari mungkin sekolah Bapak Ibu dekat perkebunan, ada sumbangan CSR. Jadi itu harus dicatat. Atau sumbangan dari orang tua murid. Bisa jadi kan ada orang tua murid berkelebihan ingin beramal, memberikan apa namanya
bantuan yang terkait dengan kebutuhan di lab. Itu harus dicatat. Kemudian jenisnya, jenisnya hardware kah atau software kah fasilitasnya. Kalau misalnya hardware mungkin komputer, softwarenya ya aplikasi-aplikasi di komputer tersebut gitu ya. Kemudian jumlahnya juga harus dicatat. Berapa jumlah misalnya kalau ada jumlah Al-Quran di lab, ada jumlah Ada presentasi jumlah nggak? berapa jumlah video pembelajaran, berapa jumlah juz amma, berapa Tengok tuh. jumlah apa namanya sajadah, berapa jumlah boneka untuk praktek fardu kifayah misalnya itu harus dicatat. Kemudian kondisinya, kondisinya, kondisinya layak pakai atau tidak, mana yang harus diganti karena sudah terlalu lama usianya dan itu sering digunakan, mungkin mengalami kerusakan dan sebagainya, termasuk dia perawatannya. Misalnya kalau sekolahnya mampu menyediakan AC misalnya, Kalau tentu nggak harus KI, dicatat rutinitas apanya, per 3 bulan kah atau per 2 bulan kah AC-nya diservis. Mana tahu sekolahnya sudah ada bantuan AC dan seterusnya. Nah, jadi itu harus dicatat Pak ya, namanya administrasi. Kemudian aspek-aspek apa saja yang diadministrasikan? Nah, dalam hal ini ruangan lab. Kalau belum ada ruangan, nah, itu sering pertanyaan Bapak Ibu ini dengan kondisi sekolah belum ada ruangan khusus, mungkin Bapak Ibu bisa mengklaim ruangan tertentu, apakah kelas itu yang digunakan untuk praktikum bagi anak-anak atau mungkin musola, itu bisa diklaim. Oke. Kemudian fasilitas. Fasilitas itu apa-apa saja yang ada di ruangan lab kita tersebut. Misalnya kalau ada ruangan lab yang khusus untuk PAI, apa fasilitasnya? Ada listrik kah? Ada kipas angin kah? AC kah? Atau lemari untuk penyimpanan apa barang-barang, meja-meja, komputer untuk di meja tersebut. Pokoknya apa saja yang ada di ruangan itu, di lab itu kita catat. Bapak Ibu pernah masuk ke kantor apa? Ke kantor pemerintahan. Biasanya di dindingnya itu ada pencatatan barang-barang, inventaris di ruangan tersebut. Ada menemukan itu? pernah. Belum. Ada. Ah, Kuning. Oh, itulah Kenapa? bagian dari yang Bapak Ibu lakukan penata kelolaan, di print dia sehingga orang tahu bahwa di lab Bapak Ibu itu punya 2 komputer, punya satu lemari penyimpanan barang, punya meja, punya kursi kalau memang itu dibutuhkan, sampai yang kecil-kecilnya punya cok sambung 3 biji misalnya 3 buah, punya apa itu penetral listrik itu apa namanya stabilizer, dan seterusnya ya. Jadi bukan yang besar-besar saja dicatat, termasuk punya Al-Quran, punya juz amma, punya buku-buku agama lain-lain sebagainya itu ya. Kemudian juga mencatat alat-alat atau bahan untuk praktikum. Misalkan kalau ada materi ajar Bapak Ibu fardu kifayah, maka Bapak Ibu bisa mencatat apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan praktikum fardu kifayah. Oke, itu yang kita sebut dengan alat dan bahan. Oke, jadi alat dan bahan ini bukan seperti di lab kimia Bapak Ibu ya, lab fisika atau lab IPA, zat-zat kimia, zat-zat apa bukan ya. Tapi apa yang digunakan untuk apa? Sebuah praktikum. Misalnya ada praktikum tahsin Quran.
apa yang digunakan di situ? Mungkin memperdengarkan suara pakai tape recorder kah dulu sebelumnya dan seterusnya. Itu dicatat. Serta mencatat seluruh kegiatan lab. Apa saja itu kegiatan lab? Misalnya, apa kegiatan lab? Praktikum sholat fardu kifayah, praktikum tahsin, praktikum apa namanya? Apa kalau di SD belum ada ya, mungkin kalau di SMP atau SMA warisan misalnya. Ada aplikasinya. Kan warisan sekarang kan mudah kan, Pak? Ada aplikasinya itu. Masukkan harta yang ditinggal, berapa ahli warisnya, istri, berapa anak, lantas kalau dirupiahkan masing-masing dapat sekian. Itu sudah ada aplikasinya. Kemudian ragam kegiatan lab lain, misalnya kalau em, ada mungkin apa tayamum, ya dibuat aja kegiatannya gitu ya. Jadi dari mana sumber kegiatan lab Bapak Ibu itu? Sumbernya dari materi yang dibelajarkan kalau dia dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Apa materi ajar yang memungkinkan untuk dipraktikumkan? Itulah dia eh, kegiatan praktikum yang dikelola oleh lab PAI. Oke. Kemudian administrasi lab itu meliputi fungsi perencanaan, nah ini fungsi manajemennya ya, pengorganisasian, pemberian komando, koordinasian, dan pengendalian. Apa fungsi perencanaan? Misalnya begini, Bapak Ibu saat ini tahun ajaran 2024 ya sekarang ya, 2024, 2025 ya tahun ajaran kita sekarang ini. Ternyata selama setahun ini Bapak Ibu menemukan materi ajar Bapak Ibu ada yang memungkinkan untuk dipraktikumkan, tetapi bahannya belum ada, alatnya belum ada, misalkan kalau itu menggunakan alat dan bahan. Nah, maka Bapak Ibu sebelum menjumpai tahun ajaran berikutnya 2025, 2026, maka Bapak Ibu bisa membuat daftar usulan yang dipergunakan nanti di lab, kegiatan-kegiatan praktikum apa saja yang akan direncanakan di 2026 berdasarkan pengalaman Bapak Ibu mengajar di tahun 2024 ini. Tahun ajaran 2024-2025. Oke. Misal membutuhkan pembelian, Bapak Ibu bisa mengajukan ke kepala sekolah, ke ada dana bos, itu ada pembelian untuk barang dan jasa Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, Ada, Prof. Ya, ada Pak. ya. Iya, Nah, itu Halo, Ada, Pak. Pak. Bapak Ibu bisa mengusulkan, mudah-mudahan dari 10 yang diusulkan satu diterima oleh kepala sekolah untuk dibeli. Nah, itu bagaimana kepala sekolah menggunakan dana bos untuk pembelian barang dan jasa ini? Kalau tidak, Bapak Ibu memberikan kebutuhan pembelajaran Bapak Ibu, khususnya kebutuhan lab. Setelah barangnya itu, misalnya begini, karena keterbatasan misalnya contoh Bapak ya, ini contoh, keterbatasan musola yang hanya mampu memuat musolanya itu satu kelas siswa. Sehingga program lab Bapak Ibu ada program apa namanya sholat sholat duha itu tidak bisa kelas paralel. Misalnya kelas paralelnya kelas saya contohkan ada 3 kelas paralel atau ada 2 kelas paralel. Tidak bisa pelaksanaannya itu di 2 kelas itu satu waktu. Nah, maka perlu pengorganisasian. Misalnya di ini contoh ya,
di kelas 2A mungkin hari Senin, yang lainnya bergantian, dibuat jadwal. Kira-kira begitu maksudnya pengorganisasian ini. Termasuk pemberian komando. Siapa yang bertanggung jawab apa murid misalnya kalau ada praktikum sholat apa tadi duha tadi, siapa yang bertanggung jawab untuk memberi komando. Mungkin Bapak Ibu bisa memantaunya, diberikan tugas kepada ketua kelas untuk mengkoordinir kawan-kawannya agar segera pas jam istirahat, mungkin jam pertama, jam 10, sebelum ke kantin, sholat duha dulu, dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan. Oke, saya beberapa tahun yang lalu ada pengalaman saya ketika mengantar mahasiswa praktikum. Waktu itu masih PPG ya, pendidikan profesi guru, belum offline, belum online seperti ini, masih ada kegiatan mereka praktikum di madrasah di sekolah-sekolah. Saya jumpai waktu itu saya sebagai pembimbing PPG-nya, menjumpai pas waktu kami ke sana itu jam saya melihat praktek mahasiswa mengajar itu, m- muridnya di sebuah MI di Kota Medan memanfaatkan halaman apa? Halaman sekolahnya karena ruang sekolahnya terbatas. Kondisi MI kita ini masih sangat memprihatinkan kondisinya, maka mereka memanfaatkan ruang apa? Ruang halaman yang terbatas, agar setiap kelas itu merasakan, membiasakan sholat duha tersebut. Jadi kondisional Bapak Ibu sifatnya ya. Makanya perlu koordinasi dan pengendalian. Eh, Berapa banyak hari ini siapa yang melaksanakan sholat duha dan seterusnya. Bapak Ibu, di, berdasarkan pengalaman selama ini ada program sholat duha? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, Ada, oke. Ya, Pak. Pak, Ada, Pak. ada. Ada ya. Ya. Ah, Ada. itu dicatat sebagai satu buah kegiatan di Lab PAI. Jadi jangan Bapak Ibu kehabisan apa kegiatan Lab PAI itu gitu. Salah satunya itu tadi program sholat duha, Dua. program Nah, tahsin gitu ya. Eh, ada apa ya? Saya nggak punya pengalaman di SD negeri atau di SD negeri ya SMP. Tapi kalau di SD swasta, saya kebetulan apa namanya mendampingi mahasiswa juga bukan. di sekolah SD terpadu, SD Islam terpadu. Mereka ada program apa namanya malam mabit. Mereka Oh, mabit, menyebutnya mabit. mabit, malam bina iman dan takwa. Jadi masuk mereka apa? Asar, setelah pulang sekolah, pulang dulu, masuk asar dengan bawa bekal masing-masing. Mereka sholat maghrib bersama di sekolah itu. Pokoknya mabit lah istilahnya. Malam bina iman dan takwa sampai nanti jam 2 atau jam 3 mereka dibangunkan gurunya untuk sholat tahajud. Nah, itu biasanya mereka kerjakan Sabtu. Dan itu digilir karena terbatas. Misalnya kelas apa? Oke. Model seperti ini ada di sekolah Bapak Ibu? Belum lagi, Pak. Nah, Belum ada. belum. Oke. Belum ada. Belum ada, Nanti bisa Pak. Mungkin dicoba ya. direncanakan. Bisa Bapak konfirmasi kepada, biasanya itu yang melaksanakan tuh sekolah-sekolah Islam terpadu. Di SD, SMP ada mereka mabit dan sebagainya. Kalau Nah, sholat itu zuhur, maaf. oke. Jadi itu bisa sebagai satu kegiatan dari Lab PAI tadi. Nah, berikutnya, ini detailnya ada di apa? Ada ini administrasi saja. Penomorannya nggak mesti menggunakan istilah format A, format B1 dan seterusnya. Ini sebagai ilustrasi saja. Bisa Bapak Ibu langsung nggak pakai istilah format, udah data ruangan lab, berapa ukurannya, kartu barang, itu maksudnya tabel yang berisi barang-barang, apa ya, eh, kemudian penerimaan, eh,
Itu tadi yang saya katakan, dari mana sumber-sumbernya. Misalnya Al-Quran, dalam hal ini dibeli oleh sekolah melalui dana BOS, itu harus dicatat gitu. Nah, ini contoh format-format, ini situasional saja. Bisa jadi ini Bapak Ibu gunakan istilahnya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan istilah yang lain. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan terkait dengan konsep dasar dari apa ini tadi, materi yang pertama kita ini, sebelum kita lihat tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Silakan Bapak Ibu terkait tentang administrasi laboratorium sekolah. Ya, bagi yang mau bertanya Bapak Ibu, boleh dihidupkan mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Ya, Ya, silakan Pak silakan. Muhammad Pak Amin. apa? Muhammad Pak Amin. Muhammad Amin. Muhammad Silakan Amin Pak. dari Jambi Pak. Iya, silakan Pak. Jadi terkait dengan lab Pak ini Pak. Iya. Nah, kami kan sekolahnya belum ada lab sebenarnya Pak, tapi Iya. karena program ini, ya, kami mungkin untuk ruangan musola mungkin awalnya dulu Pak. Iya. Oke. Bisa Pak ya? Iya, tadi kan ada penjelasan saya tadi. Ya. Klaim dari lab itu kalau ada ruangan tersendiri yang diklaim sebagai lab PAI bagus, seperti halnya lab IPA gitu ya, atau lab komputer atau lab bahasa. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa sementara ini mengklaim kegiatan-kegiatan apa namanya lab PAI itu dengan memanfaatkan musola. Itu bisa, Pak. Karena masalah kami itu Pak untuk praktek banyak kan. Iya, Dia bisa punya, Pak, bisa diklaim. ya, ya, Pak. Kegiatan sholat berjamaah, kemudian program tahfiz, tahsin juga itu mungkin di musola dilakukan Pak ya. Bisa Pak? Ya, ya, terima kasih Pak. Oke. Sebelumnya ada Bu Farida ya mengangkat tangan ini. Ya, silakan Bu Farida. Iya, silakan Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan, Mbak, saya dari SMP 1 Bantan, Kabupaten Bengkalis. Alis. Ya, ingin bertanya ini Pak. Di sini selama ini, kalau melaksanakan sholat duha itu hanya pada bulan puasa, Pak. Oke. Jadi itu ruangannya di aula. Setelah itu kami gunakanlah ini sholat duha di musola kecil gitu ya. Musola dipakai untuk umum juga. Jadi ada umum luar yang coba sholat di sana. Jadi kalau mau dijadikan labor, apakah bisa itu, Pak? Oke. Musolanya di lingkungan sekolah, Pak, Ibu, atau Iya, musolanya di luar lingkungan sekolah? di dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, tapi juga dimanfaatkan Iya, untuk masyarakat. Oke, Bu, nggak masalah itu. Klaim iya, aja. iya. Kemudian begini, Bu. Tadi kegiatan di bulan Ramadan, apakah di sekolah Ibu melaksanakan pesantren kilat? Iya, Pak, laksanakan. Itu bisa diklaim nanti sebagai berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh LEPAI. Bahwa LEPAI itu mengelola kegiatan pesantren kilat. Oke, Bu ya. Iya, iya, Pak. Ya, Terima udah. kasih. Dengan diskusi gini bertambah kan? Bapak Ibu Iya, yang di sekolah lain melaksanakan pesantren kilat? iya, Pak. Ya Pak. Oke, iya. Jadi nanti sebenarnya sudah banyak kan muncul kegiatan-kegiatan yang bisa diklaim sebagai kegiatan yang dikelola oleh LEPAI. Oke, silakan Pak Ilyas. Ini ngangkat tangan ini saya. Ya Pak, Silakan Pak ya, Ilyas. ya. Terima kasih Pak. Saya Ilyas
dari SMP 6 Banten Bengkalis Pak Riau. Eh, Halo Pak, bisa Iya, bisa lanjut Pak, didengar? lanjut, Oh lanjut, ya, lanjut. ya Pak. Dari daftar apa ya Pak? Dari daftar eh, peng- format pengadministrasian dok. Itu kan ada format A, B, C, D, E, dan F. Itu Iya. yang pertama. Apakah ada format baru untuk itu Pak? Terus yang keduanya Pak, saya ini kurang begitu memahami antara bedanya antara kartu B1 dan B2 lah contohnya seperti itu. Itu Oke, kartu, oke. pokoknya kartu barang dengan daftar Iya. barang. Kalau daftar barang mungkin biasanya Hmm. yang kita lihat di umpamanya di satu ruangan terus kemudian daftar barang yang Iya. ditempel di dinding. Tapi kalau kartu barangnya mungkin menurut pemahaman saya belum tahu. Pak. Oke, Terima oke. kasih Pak. Ya, baik. Ya. Oke, tadi sebagaimana saya jelaskan, pengistilahan format A, format B itu kondisional Bapak Ibu ya. Jika ada panduan dari Kemendikbud, dari dinas tempat Bapak Ibu, silakan gunakan itu pengistilahannya. Mungkin tidak pakai istilah format A, format B gitu dan seterusnya ya, langsung ke namanya. Oke. Nah, yang Bapak kemudian yang kedua, Bapak tentang kartu barang dengan daftar barang, apa bedanya gitu Pak ya? Iya. Kalau daftar barang itu di dalam apa ruangan tertentu atau apa namanya, Bapak Ibu mencatat barang-barang apa saja yang ada di ruangan itu. Oke, termasuk nanti kalau diklaim itu adalah musola, apa-apa saja yang ada di musola tersebut, itu disebut dengan daftar barang. Sedangkan kartu barang itu Pak Ilyas dan Bapak Ibu yang lainnya adalah kartu atau data yang menunjukkan spesifikasi barang tersebut. Misalnya Bapak punya komputer, komputer. Bapak bisa menyatakan komputer ini mereknya apa misalnya. Merek komputer itu ada Asus, ada Acer gitu. Speknya ada speknya dan sebagainya. Itu namanya kartu barang, Pak. Jadi di mana itu letaknya Pak? Ya? Letaknya di mana itu Pak? Oh, harus kita dia di dalam bentuk dokumen. Dokumen yang itu Pak. Iya, tapi kalau misalnya seperti yang saya contohkan tadi Bapak pemerintahan itu bolehlah yang masuk ruangan ada daftar barang yang ada di ruangan, inventaris ruangan itu bolehlah Pak. Tapi kalau yang detail-detail tadi daftar penerimaan, daftar usulan, alat dan seterusnya ini ya nggak perlu ditempelkan Pak lama-lama jadi portofolio seperti tugas apalah Pak ya. Itu didokumenkan saja. Oke Pak ya, Pak Ilyas ya. Iya, makasih Pak. Oke, silakan. Ada Bapak Ibu yang lain? Izin Pak, mau tanya Oh, Pak. oh ya, silakan Pak. Pak Jul Fahri ya. Zulfajri Pak. Oh, Jul Fajri ya. Silakan Pak Jul. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Saya dari SMA Negeri 2 Muko-Muko Bengkulu Pak. Oke. Yang ingin saya tanyakan terkait masalah pengadministrasian laboratorium PAI tadi Pak. Ini misalnya kita ada status barang itu pinjam pakai Pak. Iya. Pinjam pakai itu apakah dimasukkan dalam apa namanya administrasian laboratorium PAI itu yang pinjam pakai itu ataukah tidak Pak gitu. Itu yang pertama. Iya. Yang pertama, yang kedua, misalnya kita ada kegiatan di luar, misalnya mendampingi anak-anak di sekolah kita, misalnya kita ada program dari sekolah untuk khutbah keliling misalnya atau kultum Iya. keliling lah ketika Iya. di luar tempatnya bukan di dalam sekolah gitu di luar sekolah. Nah, apakah itu bisa diklaim juga sebagai kegiatan laboratorium gitu Pak? Terima kasih Oke, Pak. Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jul Fajri. Jadi yang pertama, apapun dia itu jenis barang, apakah milik sendiri,
yang di yang dimiliki oleh sekolah sendiri maupun istilah yang Bapak sebutkan tadi itu tetap diinventaris Pak, tetap dicatat Pak. Ya. Supaya nanti misalnya beralih, misalnya Bapak saat ini misalnya jadi kepala lab di SMA negeri Bapak, tiba-tiba Bapak nanti ada rezeki baru jadi kepala dinas pendidikan, Amin. misalnya Pak, amin Pak ya. Ya. Nah, Ya. jadi yang melanjutkan Bapak itu nanti akan tahu Ya. bahwa item ini, barang ini adalah pinjam pakai dari lembaga manakah atau dari Ya. apa namanya individu manakah, itu harus dicatat Pak. Kalau nggak nanti tidak tahu penerus Bapak bahwa barang itu statusnya adalah pinjam pakai yang mungkin durasinya katakanlah dikasihnya 3 tahun. Di tahun pertama masih Bapak, nah, tahun kedua Bapak rezeki pindah misalnya, pindah alih Ya. Ya. tugas. Nah, jadi penerus Bapak itu tahu bahwa di tahun ketiga barang ini akan diambil oleh si pemiliknya begitu. Itu yang pertama Pak ya, tetap dicatat Pak. Ya, Yang oke, oke, Pak. kedua yang terkait dengan berarti Bapak di sekolah Bapak ada lembaga dakwahnya ya atau rohisnya ya. Iya, Pak, iya. Ah, itu boleh Pak diklaim. Jadi kegiatan-kegiatan seperti misalnya kultum di bulan Ramadan, kemudian kegiatan-kegiatan apa namanya yang lainnya sifatnya misalnya aktivitas pengabdian masyarakat yang tidak bulan Ramadan, mungkin seminggu atau 3 hari anak-anak itu diajak ke daerah-daerah terpencil atau daerah minoritas yang masyarakatnya ada Muslim di situ perlu pembinaan, silakan Pak itu diklaim sebagai sebuah kegiatan lab yang dikelola oleh lab PAI gitu. Jadi makin berkembang ini Pak ya Iya, ragamnya. iya, Pak. Pak Ibu bisa yang memungkinkan untuk kegiatan di LDK apa Rohis itu bisa mengadop yang dibuat oleh Pak Jul dan apa tadi di SMA Jambi Pak ya. Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu. Oke, oke. Silakan. Begitu, Pak ya. Iya, Silakan iya, Bu Pak. Nur Terima kasih, Hidayah. Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 2 Banten, Kabupaten Bengkalis, Pak. Iya. Baik, saya ingin bertanya, Pak, apakah kegiatan yang sudah kami lakukan di sekolah itu juga sudah termasuk kegiatan lab PAI? Contohnya, selama ini kan kami mengadakan yasinan setiap minggu, setiap hari Jumat. Oke. Kemudian ada setelah yasinan ada tausiah. Hmm. Yang dilakukan tidak di lab, tapi ya karena kebetulan kita belum punya kan, walaupun kita Ya. sekolah, tapi kegiatan itu kita lakukan di lapangan. Kemudian sholat zuhur berjamaah setiap Senin sampai Kamis itu pun tidak dilakukan di musola, karena musolanya kecil, kita lakukan di aula. Kemudian baru yang sholat duha setiap Jumat itu yang dijadwalkan per kelas bergantian itu baru dilaksanakan di musola. Jadi apakah kegiatan itu sudah bisa kita jadikan kegiatan lab five, Pak? Oke. Bu. Kan nanti kegiatan itu bukan seperti yang saya sampaikan tadi ketika Pak Jul Fajri tadi ya. Itu kan bukan di sekolah, itu di daerah-daerah dilakukan. Misalnya manasik haji. Manasik haji. Ibu tingkat apa, Ibu? SMP, Pak. SMP. Kalau di TK itu sering tuh saya lihat manasik haji mendatangi asrama haji. Oke. Eh, itu kan lab apa namanya ada miniatur Iya. Ka'bah dan sebagainya yang tidak ada di sekolah, itu bisa dijadwalkan Ibu kalau memang memungkinkan gitu. Kalau ada materi tentang haji dan umroh gitu. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kegiatan lab itu tidak terbatas pada dibatasi oleh ruang ya. Kalau ada ruangannya bagus, ada musolanya bagus, tapi banyak juga kegiatan lab itu Pak I itu tidak mesti di ruang seperti yang dicontohkan Pak Fajri tadi, Ibu tadi, bahkan yang karena kondisi tertentu pelaksanaannya
memanfaatkan aula dan sebagainya. Yang penting kegiatannya ada, ditata kelola, terjadwal, siapa pesertanya. Kalau tadi masih digilir kegiatan duhanya, ah, di hari ini, jam ini, kelas berapa, besok atau minggu depannya, Jumat depannya, kelas berapa, jam berapa. Yang penting dicatat, Bu, dan itu didokumenkan. Oke? Oke. Saya kira ini dulu, nanti kita lanjut. Kita lihat dulu tugasnya supaya Bapak Ibu melengkapi apa ya. Bapak Ibu membuat daftar usulan permintaan media atau alat praktikum berbasis kurikulum Mapel PAI. Ini kerja kelompok ini diabaikan karena ini untuk tatap muka ya. Kemarin ada di beberapa kabupaten itu kami laksanakan tatap muka. Jadi ini untuk ini dihilangkan ini karena Bapak Ibu kerjanya individu. Oke. Panduannya dapat tindakannya di Word aja Bapak Ibu. Jangan di PPT ini langsung, lebih mudah, lebih banyak Bapak Ibu buat tabelnya ini. Ini saya ambil contoh kalau ini contoh Bapak Ibu ya. Bukan mesti ini. Bapak Ibu bisa apa namanya menyesuaikan dengan kelas dan jenjang pendidikan Bapak Ibu. Kalau di SD, SD, kalau SMP, SMP, kalau di SMA, SMA. Bapak Ibu buat daftar seperti ini nanti, ada nomor, ada materi ajar, ada kompetensi yang diharapkan, ada media yang dibutuhkan. Misalnya ada materi ajar, ini contoh Bapak Ibu ya, Ali bin Abi Thalib berkata, cukup satu contoh bagi orang yang berpikir, tidak cukup 1000 contoh bagi orang yang tak berpikir. Kira-kira gitu loh ya. Bukan memaksa ibu untuk berpikirnya ini. Tapi sugesti dari quote dari Ali itu sangat populer itu. Contohnya ada materi tayamum. Ini contoh. Apakah itu ada di SD atau tidak itu jangan diperdebatkan di sini. Ini kan contoh saja. Kalau ada, SD udah ada tayamum, Bu. Siapa yang di SD? Ada Nggak Bapak, ada yang, hah? ada di SD ada. SD ada tayamum ya? Oke, Ada. baik. Bapak Ibu, jika sudah ada modul ajarnya, ini sangat terbantu ketika mengisi kompetensi yang diharapkan. Bapak, kalau sudah pakai kurikulum Merdeka, mungkin bisa lihat modul ajarnya. Kalau masih kurikulum K13, boleh lihat RPP-nya. Untuk materi ajar tayamum itu, apa kompetensi yang diharapkan? Misalnya siswa mampu mempraktekkan tata cara tayamum. Oke? Nah, lantas kolom yang terakhir ini, media atau alat yang dibutuhkan. Oke. Jadi Bapak Ibu punya daftar, mungkin kalau ada dua guru agamanya di SD itu mungkin berbagi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 guru A. Kelas 4, kelas 5, 6 guru B misalnya. Dibuat seluruh daftarnya, itulah yang kita inventaris tadi sebagai perencanaan yang akan dibutuhkan untuk tahun ajaran ke depannya. Ini loh Bu, materi kami satu, ada tayamum, ada fardu kifayah. Ini contoh aja Bu ya, ada haji, ada ini, ada ini. Ini loh Bu, dalam tuntutan kurikulum kita bahwa materi tayamum itu diajarkan di sini tujuannya ini. Ini loh Bu, di dalam apa media yang dibutuhkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Media 1, 2, dan 3 sudah ada di sekolah kita Bu, yang belum ada media 3. Mudah-mudahan Ibu Kepala, Bapak Kepala bisa melengkapinya begitu. Misalkan kalau memang ada alokasi dana BOS. Kalau tidak ada, bagaimanalah Bapak mengupayakannya? Oke, caranya bagaimana? Mungkin bisa Bapak waktu praktikumnya, anak-anak kita belum ada boneka ini. Siapa yang punya boneka? Ah, Oke, kira-kira begitulah Bu. Ini dia Bu, terkait dengan tugas ini. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke sesi berikutnya? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan LK ini?
Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Jadi terkait tugas ini Pak, nanti apa dikirim ke Bapak atau ke panitianya Pak? Ke panitia, panitia. Oh ya, oke Nanti oke. panitia Makasih Pak. menyalurkan ke saya, ke Oke dosennya oke. masing-masing. Izin Siap siap bertanya, Pak. Pak. Oke, silakan, Ibu. Eh, ini mungkin agak melenceng dikit, Pak, tapi masih mengganggu pikiran tentang rombel. Kami kan, saya dari Bengkulu, satu sekolah dengan Pak Zulfajri. Ya. Kebetulan sama-sama mengambil PAI. Jadi di sekolah itu ada 18 rombel dengan 5 guru sertifikasi. Cuman Iya. sekarang tinggal 4. Otomatis tidak tercukupi jam. Hmm. Nah, mengenai hal ini dengan Lab PAI, berbagai administrasi yang telah disampaikan tadi, kira-kira untuk satu sekolah itu diakui hanya satu orang guru Lab PAI atau boleh dua? Karena di sana kan ada kelas 10, 11, dan 12. Atau diakui hanya satu atau boleh dua gitu, Pak? Oke, baik. Terkait dengan teknis ini saya nggak punya pengalaman apa Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan. Tapi begini Bu, ketika rombelnya banyak dan dalam hal ini berdampak kepada jumlah guru yang cukup banyak juga, 4 tadi ya, 4 apa 5 tadi Bu katakan, 5 ya. Bu, Maka ya Bapak Ibu bisa membuat struktur lab itu. Struktur lab. Apa struktur lab? Ketua lab mungkin siapa yang dipilih dulu, kemudian ada pembidangan, bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, karena banyaknya kegiatan-kegiatan. Jadi bagaimana bisa ada struktur ini ketika jumlah kegiatan lab PAI itu cukup banyak yang bisa dikelompokkan pembidangan. Misalkan tadi contoh Pak Jul tadi, pembidangan kegiatan lab yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di luar. Oke. Begitu Bu apa ya? Memungkinkan Ibu apa tadi pertanyaan Ibu? Bu Dosi, Pak. Ya Bu Desi ya. Sehingga nanti memungkinkan untuk dinas mengakuinya itu Bu. Memungkinkan ya. Eh, Memang jadi dinamika juga Bu kalau apa kalau di guru agamanya satu ya nggak ada masalah memang. Tapi kalau seperti kasus-kasus saya SMA negeri ya sama Bu kasusnya di SMA Negeri Medan itu juga banyak kelasnya bahkan ada 27 rombel itu kan 27 apa dibenarkan kalau satu sekolah ya Bu ya maksimal gitu ya. Oke Bu itu bisa didiskusikan dengan rapat para dewan guru PAI. Oke, mungkin melihat senioritasnya. Tahun depan bergantian. Itu yang saya tawarkan pada beberapa kegiatan dengan kasus yang Ibu temukan seperti ini. Dan alhamdulillah itu nggak jadi masalah. Misalnya ada di Kota Cane itu nggak jadi masalah karena mereka membuat strukturnya dan ada pembidangannya gitu. Gitu ya Bu apa ya? Bu Desi? Oke, Pak. Oke. Jadi terkait dengan tugas ini udah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Inilah dasar Bapak Ibu merencanakan usulan permintaan media dengan berbasis kepada kebutuhan pembelajaran. Makanya ada kolom materi ajar itu. Oke. Saya kira kalau di SMA negeri itu mudah untuk memenuhi media atau alat atau bahan yang dibutuhkan. Saya kira ini untuk sesi ini kita bisa lanjut ya Bapak Ibu ya. Satu sesi lagi. Ya, lanjut Pak. Saya lanjut ini Bu Eli atau bagaimana? Siap, Pak. Moderator saya ambil alih. Baik, jadi sekarang bersama saya yang ya Pak, silakan Pak dilanjut Pak. Oke, baik. Terus. Bapak Ibu masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Berisik. Masih Pak, masih. Berisik ya? Iya.
Gini, Masih berisik. berisik. Fisik. Bapak Ibu yang apa diapakan dulu, dimatikan dulu, di-unmute-kan ya. Kalau yang apa, nanti waktu berbicara aja tanya jawab aja. Jelas Bapak Ibu suara saya? Sudah? Oke, baik. Berikutnya ini materi tentang SOP. Suara apa ya yang mengganggu ya? Sudah clear Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah jelas, tidak ada yang mengganggu lagi suara yang lain. Oke, Oke, baik. Pak. Ya, sesi berikutnya ini terkait dengan SOP ya. Tapi kalau dalam modul itu disebut POS gitu ya, sama lah itu istilahnya itu ya. SOP ini terkait dengan apa panduan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di lab. Jadi kita berharap dari kegiatan sesi ini Bapak Ibu dapat menjelaskan apa itu SOP, menjelaskan tujuan dan fungsi SOP tersebut, jenis-jenis SOP yang ada di lab AI, kemudian bagaimana cara menyusun SOP PAI. Baik, secara sederhana, SOP itu adalah standar atau pedoman tertulis. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tertulis ya, lagi-lagi dokumen. Jangan dicakap-cakapkan saja. Kami punya SOP. Ketika ditanya mana bukti dokumennya, itu tidak ada bisa ditunjukkan. Itulah yang berat untuk dilakukan pengakuan terhadap lab Bapak Ibu untuk memenuhi jam tadi. Kemudian apa itu tujuan SOP? Tujuan SOP pertama supaya lembaga itu secara konsisten memiliki tata kerja untuk meningkatkan kinerjanya. Bapak Ibu kan punya SOP tersendiri di dalam kegiatan di di sekolahnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua, dari SOP itu kita tahu peran dan fungsi. Nah, siapa yang berperan, siapa yang berfungsi, tahu dari SOP itu. Jika ada satu kesalahan, jika ada suatu praktek yang tidak tepat, dengan mencermati SOP, yang kejadian tersebut itu peran dan tugas siapa yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada, maka itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah apa namanya persoalan tersendiri, tolak-tolakan nanti, tuduh-tuduhan nanti, bukan tanggung jawabku itu katanya. Misalnya begini, kalau tidak ada SOP peminjaman barang, misalnya Bapak Ibu yang punya rombel cukup banyak, eh, ada kebetulan lab Bapak Ibu punya apa namanya, punya apa namanya, stabilizer katakanlah. Ya, stabilizer ini sederhana aja. Bapak Ibu, mungkin stabilizer ini dibutuhkan oleh apa? Oleh apa namanya? Lab yang lain. Misalnya ada lab fisika, kebetulan stabilizer mereka rusak. Lab IPA rusak stabilizernya. Sementara mereka mau ada praktikum supaya normal arus listriknya, maka meminjam stabilizer dari lab AI. Ini contoh Bapak Ibu ya. Oke. Lantas, jika tidak ada SOP peminjaman, misalkan apa namanya, siapa ada buku yang mencatat siapa yang meminjam, jam berapa, dan dikembalikan kapan dan seterusnya. Maka ketika itu tidak ada dokumen itu, naaslah, hilanglah stabilizer tersebut. Siapa yang bertanggung jawab?
Bapak Ibu nggak bisa menunjukkan bahwa stabilizer PAI kami dipinjam oleh guru IPA yang praktikum di IPA, misalnya guru kelas 12A misalnya. Nah, ketika ada dokumen itu, nah, maka akan memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, itu maksud tujuan SOP itu secara umum, Bapak Ibu. Itu ya. Itu nggak saya detilkan lagi. Yang lainnya kira-kira itulah intinya. Fungsinya apa? Jika ada kesalahan tadi, jika ada penyimpangan, jika ada sesuatu yang terjadi, SOP itu dasar hukumnya. Misalnya hilanglah tadi stabilizer, maka dengan adanya SOP akan ketahuan bahwa yang bertanggung jawab ketika dipinjam adalah peminjam. Apalagi ada buktinya, ada daftar peminjaman Bapak Ibu buat di administrasi yang di sesi sebelumnya kan ada istilahnya daftar peminjaman barang. Maka, kapan hilangnya? Hilangnya di hari Senin, ketahuannya di hari Selasa. Senin itu posisinya di mana? Siapa yang meminjam? Nah, kira-kira itu Pak ya. Kalau tidak ada SOP, nggak bisa apa Pak. Sama kayak polisi, sama kayak jaksa. Ketika ada pembunuhan, yang direncanakan maupun pembunuhan yang tidak direncanakan, itu kan ada pasalnya. Kalau direncanakan itu misalnya sudah membawa senjata dari rumah, memanggil yang mau dilukainya atau yang dibunuhnya ketemu di kafe, disiapkannya obat tidur dan sebagainya, itu perencanaan. Tapi kalau pembunuhan tidak direncanakan, misalnya terjadi selisih paham di jalan, kesenggol keretanya oleh pengendara lain, bertengkar mereka, berkelahi, bertumbuk, ya tuh jago apa nih, jago kumpu, matilah yang satu. Nah, itu kan tidak direncanakan, berbeda dengan apa tadi. Nah, polisi ketika melihat motif ini punya dasar hukum, SOP-nya di mana? Aturan hukum tadi. Ah, demikian juga ini Pak, Bapak Ibu. Oke, jadi sebagai dasar hukum dia panduan kita, termasuk dalam eh, apa namanya ini tadi, mudah dilacak tadi, di mana hilangnya stabilizer tadi. Kalau tidak ada buku peminjaman, di mana Bapak tahu? Siapa mau Bapak tuduh? Kan gitu kan? Oke, jenis-jenis SOP. SOP rekrutmen teknisi lapangan. Ini bisa Bapak kembangkan ya. Bisa juga nggak ada ini Pak. Ini SOP-SOP standar saja. Bisa Bapak kembangkan lagi sesuai dengan kondisi Bapak, atau ada di PPD ini bisa jadi belum ada di Bapak. Misalnya belum ada teknisi lab karena belum mampu menyediakan honor. Oke, Bapaklah yang menghidupkan komputer, Bapaklah yang mengecek eh, listriknya sudah bagus atau tidak. Oke, kabel-kabel listriknya kalau digunakan. Oke. Jadi ini tidak mesti, kalau ada ini bagus semua. Oke. Yang mungkin banyak adalah ini Bapak Ibu, SOP pengadaan. Nah, itu tadi. Dari mana tahu ada pengadaan? Yang tugas yang Bapak kerjakan tadi, yang di sesi sebelum kita tadi. Dasarnya itu SOP pemeliharaan. Siapa yang bertanggung jawab memelihara? Apa-apa saja yang dipelihara dari barang itu. Misalnya ada barang yang tidak boleh tidak boleh istilahnya itu, tidak boleh terjemur misalnya, oke, maka akan berakibat apa? Siapa yang bertanggung jawab itu? Dan yang paling banyak ini Bapak Ibu adalah ini, kalau di PAI itu ini yang ada banyak, yang nomor 4, 5, 6, dan 7. Kalau di IPA ini ada ya Bapak Ibu. Kalau IPA ada teknisinya mereka. Kalau kita ini paling inilah
pengangkatan lab. Siapa yang di SOP pengangkatan lab, termasuk siapa yang mengesahkan pengangkatan tersebut? Oke, jadi Bapak Ibu, ini dia contoh-contoh SOP yang akan Bapak Ibu buat sebagai ini tadi. Nah, ini contoh apanya? Ini LK Bapak Ibu. SOP, ini contoh Bapak Ibu ya, sama-sama kita diskusi. SOP peminjaman barang. Ruang lingkupnya apa? Seluruh warga. Berarti SOP ini berlaku untuk seluruh warga sekolah. Apa definisi dari peminjaman barang? Peminjaman barang apa definisinya, Pak? Segala sesuatu yang dimiliki barang ya, jangan segala sesuatu ya. Diri Bapak pula nanti yang dipinjam orang. Jadi barang ya. Barang dalam kurung alat atau bahan lab ya yang dapat dipinjamkan. Nah, pengguna ini juga seluruh warga sekolah. Prosedur. Apa prosedurnya, Pak? Nah, inilah yang mau dibuat. Inilah menjadi SOP. Apa prosedurnya? Ini contoh Pak ya, Bapak Ibu bisa kreativitas sendiri. Menuliskan nama peminjam di buku peminjaman barang. Seperti apa Pak? Bapak kalau ada buku tamu itu kan kalau datang tamu menuliskan nama, apalagi apalagi tulisannya tujuan dan sebagainya. Kira-kira prosedurnya itu harus membubuhkan. Ini contoh Pak ya, kalau diperlukan membubuhkan tanda tangan peminjam. Kalau di kampus kami Pak, karena ada barang-barang tertentu itu, misalnya dosennya mau mengajar, perlu barang ini, disuruhnya mahasiswanya untuk mengambil barang itu di prodi atau di lab, dipinjam dibawa ke kelas. Itu meninggalkan KTP, Pak. Apalah namanya itu, Pak? Menjamin. Bukti jaminan, peminjaman. Terus seterusnya, Pak. Oke, itu yang Pak kerjakan sebagai panduan untuk SOP ini. Ini cukup satu saja, Pak ya. Cukup satu SOP saja, Pak. Cukup satu SOP saja. Oke. Ada yang mau disampaikan, Pak? Bu, terkait dengan judul apa ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan, Ibu. Oh ya, ini Pak, kalau seandainya di sekolah kami itu belum mampu untuk mengangkat seorang laboran atau teknisi, sementara di sekolah kita itu ada beberapa guru TAI, bolehkah kita menggunakan atau memakai tenaga guru-guru TAI untuk menjadi laboran dan teknisi di sekolah kita? Oke, baik. Terima kasih. Iya, itulah tadi yang saya sebut waktu disampaikan Bu Desi tadi. Struktur itu tadi Bapak Ibu. Ada struktur sebagai kepala lab, ada teknisi, bahkan ada bidang-bidang, pembidangan tertentu. Jadi itu dinyatakan Pak dalam dokumennya, di SK-kan oleh kepala sekolah. Untuk memperkuatnya diajukan ke dinas untuk mendapat pengesahan supaya nanti
ketika dibutuhkan sebagai dokumen untuk melengkapi kewajiban sertifikasi Bapak, semakin kuat sertifikasi untuk pengakuan terhadap lab ini, Ibu. Oke? Ya Pak, terima kasih. Oke. Jadi begitu ya. Yang lain ada, silakan. Izin Pak. Ya, silakan Ibu Haryanti. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini yang ingin saya tanyakan tadi tentang curhat pendapat tadi Pak. Kan SOP tadi yang Bapak bilang kan satu saja. Berarti kan dari Ya. jenis-jenis SOP tadi kan ada 7 kan Pak? Ya, itu jadi, apa, Bu? Itu yang tertera. Kalau ada Ibu rasa lagi SOP yang lain yang menurut Ibu dibutuhkan, silakan. Oh, berarti satu aja gitu Pak? Iya, satu aja. Misalnya Ibu punya pengalaman membuat sebuah SOP di sekolah dan itu ada kaitannya dengan praktikum PAI dan itu di luar yang 7 tadi, silakan. Oh, seperti itu. Iya, silakan Ibu. Untuk kelengkapan tugas. Tapi Ibu, di dalam pengakuan nanti minimal yang di sini nanti Bu, ini jika nomor 1 dan 2 ini belum ada, nggak ada masalah Ibu. Nah, ini ya, belum ada teknisi. Cuman yang mungkin inilah yang minimal yang harus dipunyai di lab, nomor 3 sampai nomor 7 ini nanti. Kalau mau Ibu tambahkan, silakan. Terima kasih Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, bisa dipahami Bu ya. Mudah-mudahan bisa pelan-pelan di sela-sela tugas pengajarnya. Izin Silakan. Pak. Ya, silakan Pak Khasnawi ya, silakan Ya. Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ingin menanggapi yang tulisan yang Bapak berikan biru nomor 3 itu Pak. Yang mana? Jenis SOP. Oh ini, ya. Ya. Yang nomor 3. Ya. Ya, kenapa Pak? Nah, terkait penyusunan SOP ini Pak untuk pengangkatan kepala lab itu sendiri. Oke. Ini yang menyusun kepala sekolah atau katakan kita sendiri yang akan menjadi kepala lab gitu Pak? Oh iya, Bapak buat draftnya nanti diajukan dalam rapat Dewan Guru yang dihadiri oleh kepala sekolah. Setuju nggak Bapak Ibu misalnya kalau ini draftnya untuk pengangkatan lab kita. Misal contoh minimal ini contoh Pak ya. Syarat untuk menjadi kepala lab 1 apa namanya masa kerja minimal 5 tahun. Contoh Pak ya, tergantung. 2 guru yang telah guru PAI yang telah bersertifikasi. Nah, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu yang dikatakan apa namanya terkait dengan poin nomor 3 tadi nih Pak. Lantas draft itu Bapak bawa di dalam termasuk yang nomor SOP nomor 1, 2 ini Pak. Bukan hanya nomor 3 ya. Nanti jika di sekolah Bapak itu ingin merekrut teknisi dan merekrut laboran, nah itu juga harus ada teknisi minimal tahu tentang komputer misalnya. Karena Bapak ada komputer, tahu tentang ini, tahu tentang ini. Nah, begitu Pak. Lantas prosesnya dibawa ke dalam rapat Dewan Guru, disetujui, disahkan sebagai dokumen sekolah. Jika nanti ada pergantian ada pemilihan lab atau pergantian dari kepala lab yang satu kepada kepala lab yang berikutnya, ada aturan dokumen yang bisa dipedomani. Jadi kalau guru yang belum ya dia mungkin tidak bisa jadi kepala lab, mungkin dia hanya pembidangan gitu. Saya kira itu Pak Asnawi ya. Ya, bukan karena Bapak udah 5 tahun atau Bapak udah 10 tahun, lantas Bapak buat peraturan di rancangannya minimal 10 tahun. Wah, supaya yang lain-lain nggak bisa maju jadi kepala lab. Nah, betul itu Pak. Bapak boleh merancangnya, tapi itu tetap diputuskan karena itu menyangkut dengan
Kecuali ada di sekolah itu SD misalnya, cuma beliaulah satu-satunya guru agama. Ya dibuatnya aja syarat 5 tahun apa, sampaikannya ke rapat dewan guru, ya otomatis ya beliau yang jadi apa kan. Nah, tapi kalau ada beberapa Ya. guru kasus Bu Desi tadi, Pak apa tadi, Pak Fajri tadi ya harus didiskusikan Pak. Transparansi itu harus ada. Oke? Izin Pak, bertanya Intinya Pak. hasil Ya hasil silakan. dari susunan draft tentang SOP itu keputusannya di Dewan Guru juga, Pak ya, di Ya, kepala kalau sekolah. terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan yang nomor 1, 2, dan 3 ini, karena melibatkan Ya, pengangkatan orang. Tapi kalau ya. SOP pengadaan barang, apa itu ya boleh diskusi-diskusi ringan saja dengan beberapa guru. Kalau yang nomor 1, 2, 3 itu harus diputuskan apa, Pak? Secara berkeadilan. Ya. Artinya jumlah guru 5 atau 6 dari sekolah itu jika memenuhi apa ya mungkin kolektif kolegial, mungkin ada ketua, ada strukturnya, ada wakil ketua lab, baru ada bidang-bidangnya. Nanti berapa periode? 1 tahun misalnya, berikutnya bergantian. Ya pokoknya kita nih jangan berkelahi di antara kita, Pak. Malu nanti dengan guru-guru yang lain. Guru agama aja berebut berkelahi katanya. Kan enggak ya? Pengaturan-pengaturan itu menjadi penting. Gitu ya Pak Hasnawi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, Ya, izin Pak bertanya. silakan. Silakan Eh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Media ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Media ya. Ya, media Dalin Pak. Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bapak sudah kasih kesempatan saya bertanya. Saya Media Dalin dari Darmasraya, Sumatera Barat, Pak. Iya, Dari tadi ada bu, tujuh jenis-jenis SOP yang Bapak tayangkan tadi. Pertanyaan saya, karena SOP ini adalah apa namanya ya, cara main ataupun aturan-aturan, aturan-aturan, apakah itu aturan rekrutmen, aturan pengangkatan kepala, aturan pemeliharaan gitu ya Pak, ya. Nah, iya. SOP-SOP ini yang 7 buah ini setelah dibuat gitu Pak, apakah wajib atau tidak ditempelkan di dinding gitu Pak, supaya Oke. warga-warga itu tahu, atau cukup saja di atas buku, dalam buku aja. Iya, eh, jika tidak menyemak Pak, kalau bahasa Medannya manyomak, itu boleh aja Pak, biar tahu yang Ya. lain bahwa SOP peminjaman barang. Jadi ada misalnya ada guru yang perlu barang dilepai dan itu dibawa ke kelas, maka siapa yang disuruhnya, anak murid yang disuruhnya untuk mengambil barang itu, anak murid itu akan membubuhkan tanda tangan, akan menuliskan namanya, kapan dikembalikan, bila perlu nih, kalau dia SMA udah ada KTP-nya, meninggalkan KTP, misalnya begitu Pak. Atau kalau belum ada kartu pelajarnya, begitu supaya orang tahu. Intinya Pak, jangan pula nanti mulai dari kartu barang, kartu apa yang kita bahas di tadi bertempelan semua di dinding itu. Ini lab apa? Pajangan apa ini? Portofolio gitu, Pak ya. Kalau yang urgen-urgen menurut Bapak, terutama peminjaman barang, saya kira boleh saja. Tapi kalau pengadaan barang ya nggak perlu ditempel. Pemeliharaan barang ya cukup sebagai dokumen saja. Tapi kalau peminjaman ini bolehlah Pak ditempel supaya siapapun yang meminjam barang ketika Bapak tidak ada di situ, ada guru pengganti atau guru yang lain atau murid yang bertugas kebetulan di situ akan melihat SOP itu dan akan mengikutinya gitu Pak sebagai bentuk pertanggungjawaban dia meminjam barang. Saya kira itu Pak ya. Bentar Pak, Ya, Eh, silakan. sedikit lagi. Iya Pak Media. Tadi saya memahami SOP ini bukan seperti yang Bapak terangkan sebentar ini gitu ya. Artinya gini, kalau kita catat-catat, itu berarti pembukuan, dalam artian ada format-format, ada buku-buku yang perlu dicatatkan gitu kan. Cuman yang Ya. saya tanyakan tadi, SOP itu kan aturan-aturan tertulis gitu Pak. Misalnya jangan, tidak boleh begini, harus begini, dan begini-begini Iya, gitu iya. kan. Oke. Nah, ini
kata-kata yang kayak gini itu, apakah wajib ditempel di dinding Kata-kata yang mana atau itu, Pak? tidak itu? Ya, kan ada aturan-aturan tuh, Pak. Misalnya Oke. aturannya nomor satu, SOP peminjaman contohnya. Iya, Peminjaman harus warga sekolah satu. iya. Mungkin tadi Bapak contohkan meninggalkan apa namanya, eh, Tanda syarat untuk pengenal. peminjaman atau ya itu gitu gitu. Jadi kalau satu dua tiga poin-poin itu sudah terpenuhi, baru seseorang yang meminjam tadi baru boleh memasukkan namanya dalam pembukuan peminjaman gitu. Iya, iya. Gitu ya Pak ya. Iya, gitu, Pak. Tertibnya begitu. Tapi yang poin satu, poin dua, dan seterusnya itu sebagai sebuah SOP dibuat dokumennya, Pak. Judulnya SOP peminjaman barang. Iya, iya. Gitu. Kalau mau, Pak, boleh secara sederhana dibuat diagram alirnya, Pak. Langkah pertama peminjam menunjukkan ini. Langkah kedua peminjam menandatangani dokumen buku peminjaman. Langkah ketiga dokumen apa sampai kepada proses. Dibuat diagram alirnya boleh Pak kalau mau apa. Kalau belum sampai ke situ dibuat narasikan aja. Langkah pertama satu dua tiga empat dan seterusnya sampai kepada barang itu dikembalikan lagi secara baik gitu Pak. Di alur-alur peminjaman tuh Pak ya. Iya, alur peminjaman. Nah, itu lebih bagus lagi, Pak. Kalau ada alurnya, tidak hanya narasi saja. Orang melihat yang ditempelkan itu alurnya, orang akan tahu. Itu semakin baik, Pak. Itu ya, Pak, media ya. Oke, Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, Bapak Ibu ada yang lain? Kalau tidak, kebetulan saya ini 15.30 ada ujian tertutup pula saya di program dokter saya ini. Bapak Ibu, saya kembalikan ya. Mungkin sehat-sehat selalu kita. Saya kembalikan Amin. Bu host, Bu Elis, silakan Ibu. Amin. Pak, makasih Pak. Ya, silakan Ibu. Mana Bu Eli? Ibu Eli, silakan. Siap, Pak. Ya, dari saya sudah cukup Ibu, 2 sesi ini. Silakan Ibu. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih, Pak. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, dimulai dari jam 2 tadi hingga sekarang pukul 3:14 di jam saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Profesor Dr. Rusdiananda, juga kepada Bapak dan Ibu peserta BIPTEK Laboratorium. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Kepada seluruh peserta BIMTEK Laboratorium PAI, terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Makan nasi, lauknya ikan, dikasih kerupuk, rasanya gurih. Tidak lupa kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Rusdiananda ribuan terima kasih. Baiklah, insya Allah kita akan ketemu lagi nanti malam bersama Bapak Dr. Aliman. Kalau tidak silap jam 8 nanti malam ya, Bapak dan Ibu peserta BIMTEK. Hari ini kita padakan akhirul kalam. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit ya Bapak Ibu sekalian ya. Sehat selalu Iya, semua. Ambil fotonya. Mau foto dulu silakan kalau mau diambil screenshotnya. Ya. Sudah Ibu? Bentar Pak, bentar. Oke. Oke. Oke Bu. Satu, tangannya boleh literasi seperti ini ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke. Layar 2, 1, 1, 2, 3. Oke. Layar 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Ya, izin pamit Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Bapak. Nyambung. Izin pamit Bapak Ibu. Bu LP masih ada?